Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi hari ini akan terambil dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca tadi, diceritakan bahwa Yesus dibawa ke balai sidang imam besar, dan di sana tidak ada satupun muridnya yang datang selain Petrus. Pada saat inilah Petrus pada akhirnya menyangkal Yesus. Mari kita perhatikan bagaimana hal ini dapat terjadi. Pertama, godaan yang pertama untuk melakukan dosa datang dari seorang hamba perempuan yang mengatakan bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat tadi dalam ayat 67 sampai 70. Pada saat pertama kali dicurigai seperti ini, Petrus menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ini merupakan upayanya untuk mengalihkan perhatian dan berpura-pura tidak mengerti tuduhan itu. Melalui hal ini kita diperingatkan bahwa kita dapat dikatakan bersalah jika kita menunjukkan pengertian, pemikiran, dan perasaan yang berlawanan dengan yang sebenarnya dengan tujuan untuk mengamankan diri sendiri. Kita juga dianggap bersalah jika kita pura-pura tidak mengerti, tidak memikirkan atau mengingat sesuatu padahal sebenarnya kita tahu atau ingat tentang hal tersebut. Ini merupakan jenis kebohongan yang cenderung kita lakukan karena memang tidak mudah dibuktikan kebenarannya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dosa ini mulai berkembang karena dalam ayat 72 Petrus kembali menyangkal mentah-mentah tuduhan berikutnya dengan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Bahkan ia memperkuatnya dengan sumpah. Hal ini sama saja dengan mengatakan, "Aku tidak mengakui dia," atau tidak mengakui Yesus. Atau hal ini sama dengan Petrus mengatakan bahwa dia bukan seorang percaya. Sebab kekristenan pada hakikatnya adalah pengenalan akan Kristus. Dan yang ketiga, pada saat dicecar untuk ketiga kalinya, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, terdapat pada ayat 74. Ini merupakan tindakan yang paling buruk karena dosa memang selalu membuat seseorang lama-kelamaan terus merosot ke bawah. Saudara yang terkasih, melalui apa yang dilakukan oleh Petrus kita mendapatkan peringatan bahwa dosa dapat menghampiri kita bahkan melalui hal-hal yang kita anggap sebagai kebiasaan. Bahkan ketika kita memikirkan dan mengatakan hal yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya, atau kita berpura-pura tidak mengerti padahal sebenarnya kita tahu, maka kita juga dianggap berdosa karena berbohong. Dan ketika kita telah melakukan satu kebohongan atau dusta, maka hal ini akan membawa kita kepada dusta-dusta yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang percaya yang selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara,
Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Adakah hal-hal yang sering kita lakukan dan dianggap sebagai kebiasaan, tapi itu merupakan dosa? Atau adakah dusta-dusta yang sedang kita lakukan saat ini? Jika ada, maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari kita meminta Roh Kudus untuk mengoreksi batin kita, sehingga kita menjadi peka apabila dosa ada dalam diri kita. Saudara, percayalah bahwa Allah sudah memberikan anugerah dan kekuatan agar kita dapat hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jika Engkau memberikan kami hari yang baru pagi ini dan kesempatan di mana kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur jika firman-Mu hari ini mengingatkan agar kami selalu waspada, kami selalu peka ketika dosa sudah mulai mengetuk di depan pintu. Ajar kami untuk memiliki keberanian, ajar kami untuk memiliki keteguhan hati untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan juga Tuhan, ampuni jika selama ini kami seringkali berkompromi dengan dosa. Ajar kami untuk merubah kehidupan kami sehingga kehidupan kami seturut dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.